bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Me fera bouger la tête, me fera bouger la tête, 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 Shalom, saya akan menjelaskan teori kepribadian menurut para tokoh psikoanalisis. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu teori kepribadian. Teori kepribadian adalah seperangkat konsep, prinsip, dan pandangan yang digunakan untuk menjelaskan dan memahami sifat dasar, pola perilaku, dan karakteristik individu. Teori ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang terbentuk, berkembang, dan mempengaruhi interaksi mereka dengan lingkungan dan orang lain. Tujuan utama dari teori kepribadian adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai aspek yang membentuk kepribadian manusia, termasuk bagaimana individu bereaksi terhadap situasi tertentu, mengapa mereka memiliki preferensi, nilai-nilai, dan kebiasaan tertentu, serta bagaimana kepribadian tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial. Beberapa teori kepribadian yang terkenal mencakup psikoanalisis, humanistik, behavioral, kognitif, dan tipe kepribadian. Masing-masing teori tersebut memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan aspek-aspek tertentu dari kepribadian manusia, termasuk peran ketidaksadaran, kebutuhan dasar, pengaruh lingkungan, dan struktur mental. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan teori kepribadian Sigmund Freud. Teori kepribadian Sigmund Freud yang dikenal sebagai teori psikoanalisis adalah salah satu model yang paling berpengaruh dalam psikologi. Freud mengusulkan bahwa kepribadian manusia terbentuk dari 3 komponen utama, yaitu id, ego, dan superego. Berikut penjelasan singkat tentang masing-masing komponen. Yang pertama, id merupakan komponen paling dasar dari kepribadian, beroperasi pada prinsip kesenangan. Id berisi dorongan-dorongan instinktif dan impulsif seperti kebutuhan biologis dan keinginan primer. Tidak memiliki konsep moral dan tujuannya adalah untuk mendapatkan kepuasan seketika tanpa memperhitungkan konsekuensi. Yang kedua adalah ego, berfungsi sebagai penengah antara id dan realitas eksternal, beroperasi pada prinsip realitas. Ego berusaha memuaskan dorongan id dengan cara-cara yang sesuai dengan norma dan aturan yang diterima secara sosial. Bertugas untuk memastikan bahwa keinginan id dipenuhi dengan cara yang realistis dan aman. Yang berikut adalah superego, merupakan aspek moral dari kepribadian yang berkembang dari pengaruh lingkungan seperti orang tua dan masyarakat. Superego berisi nilai-nilai, norma, dan standar moral yang mendorong individu untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab. Terkadang superego bertentangan dengan id, menciptakan konflik yang harus diselesaikan oleh ego. Freud juga memperkenalkan konsep kesadaran yang terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama, kesadaran, yaitu pikiran dan perasaan yang disadari saat ini. Yang berikut prakesadaran, yaitu informasi yang dapat dengan mudah dipanggil ke dalam kesadaran. Yang berikut bawah sadar, bagian terbesar dari pikiran manusia berisi dorongan, ingatan, dan pengalaman yang ditekan karena bersifat mengancam atau tidak dapat diterima secara sosial. Selain itu, Freud menjelaskan bagaimana konflik antara id, ego, dan superego dapat memunculkan mekanisme pertahanan diri seperti represi, proyeksi, dan rasionalisasi untuk mengurangi kecemasan dan ketegangan internal.
Teori Freud telah dikritik oleh banyak ahli karena dianggap sulit diuji secara ilmiah dan sangat berfokus pada aspek seksual serta dorongan primal. Meskipun demikian, kontribusinya sangat penting dalam memahami perkembangan kepribadian dan konsep-konsep seperti alam bawah sadar masih digunakan dalam psikologi modern. Yang berikut saya akan menjelaskan teori Carl Jung. Teori kepribadian Carl Jung adalah salah satu teori yang berpengaruh dalam psikologi, dikenal sebagai teori psikologi analitik. Jung mengembangkan teorinya sebagai perluasan dan kritik terhadap teori Sigmund Freud. Berikut saya akan menjelaskan konsep penting dari teori kepribadian Jung, yaitu yang pertama, kepribadian dan struktur psikis terdiri dari ego, bagian dari kesadaran manusia yang menghubungkan individu dengan dunia luar. Yang berikut ketidaksadaran pribadi, bagian dari pikiran yang menyimpan pengalaman yang telah terlupakan atau ditekan. Yang berikut ketidaksadaran kolektif. Konsep unik Jung yang menyatakan bahwa ada lapisan dalam psikis manusia yang diwariskan dan berisi ingatan serta pola dasar yang sama untuk semua manusia. Konsep yang kedua yaitu arketip. Arketip adalah gambaran simbolik universal yang muncul dalam mimpi, mitos, dan cerita. Beberapa contoh arketip Jung adalah yang pertama person, topeng sosial yang dipakai individu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan tuntutan sosial. Yang berikut shadow, bagian dari kepribadian yang terdiri dari insting dan dorongan yang ditekan serta aspek yang tidak disukai atau diakui oleh individu. Yang berikut anima dan animus, representasi sisi feminim dalam pria anima dan sisi maskulin dalam wanita animus. Yang berikut adalah self, arketip sentral yang melambangkan kesatuan dan integrasi seluruh aspek kepribadian. Konsep yang ketiga yaitu tipe kepribadian. Jung membagi tipe kepribadian manusia ke dalam dua kategori utama, yaitu introvert dan ekstrovert. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang introvert. Introvert yaitu individu yang cenderung fokus pada dunia dalam, lebih menyukai refleksi dan kesendirian. Sedangkan ekstrovert, individu yang fokus pada dunia luar, lebih aktif dalam interaksi sosial dan mencari stimulus eksternal. Konsep yang keempat yaitu individuasi. Terdiri dari yang pertama, proses individuasi adalah salah satu konsep kunci dalam Jung. Dalam teori Jung, ini adalah perjalanan psikologis di mana seseorang berkembang untuk mengintegrasikan aspek-aspek sadar dan tidak sadar dalam dirinya, sehingga mencapai self atau kesadaran penuh. Proses ini melibatkan pengakuan dan integrasi arketip-arketip yang ada dalam diri. Teori Jung memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan psikoterapi, sastra, seni, serta menjadi dasar dari berbagai tes kepribadian modern. Selain itu, Jung mengembangkan 4 fungsi psikologis dasar yang mempengaruhi cara seseorang memproses informasi, yaitu yang pertama, berpikir. Fungsi ini terkait dengan kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan logika dan analisis objektif. Orang yang mengutamakan fungsi berpikir cenderung menggunakan akal sehat dan mempertimbangkan fakta sebelum bertindak atau mengambil keputusan. Fungsi yang kedua yaitu merasa. Fungsi ini berkaitan dengan keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai personal dan emosi. Seseorang yang mengandalkan fungsi merasa lebih fokus pada harmoni, dampak emosional, dan pertimbangan subjektif ketika memutuskan sesuatu. Fungsi yang ketiga yaitu intuisi. Fungsi ini melibatkan pemrosesan informasi yang lebih abstrak dan kreatif, mengandalkan persepsi dan wawasan mendalam. Orang yang menggunakan fungsi intuisi cenderung melihat gambaran besar, mengandalkan ide-ide yang muncul tiba-tiba, dan memiliki kecenderungan untuk berpikir di luar kotak. Fungsi yang keempat yaitu penginderaan. Fungsi ini berfokus pada pengolahan informasi melalui panca indera dan fakta konkret. Orang yang mengutamakan fungsi penginderaan lebih terhubung dengan kenyataan di sekitarnya, serta cenderung memperhatikan detail dan informasi yang dapat diamati secara langsung.
Baik, yang berikut saya akan menjelaskan teori kepribadian Alfred Adler. Alfred Adler, seorang psikolog Austria, dikenal sebagai pendiri psikologi individual yang berfokus pada pemahaman kepribadian manusia melalui hubungan sosial dan tujuan individu. Berikut adalah inti teori kepribadian Adler. Yang pertama, kompleks inferioritas. Adler percaya bahwa semua manusia dilahirkan dengan perasaan inferioritas karena ketidakberdayaan di masa kecil. Perasaan ini menjadi pendorong utama bagi perkembangan kepribadian, karena individu berusaha mengatasi perasaan tersebut melalui upaya mencapai superioritas. Jika perasaan ini berlebihan, dapat berkembang menjadi kompleks inferioritas yang menyebabkan rasa tidak percaya diri dan ketidakmampuan. Yang kedua, usaha mencapai keunggulan. Manusia secara alami terdorong untuk meningkatkan diri dan mencapai tujuan. Adler menekankan bahwa dorongan ini tidak selalu bersifat egois, tetapi seringkali terkait dengan kontribusi kepada masyarakat dan pencapaian harmoni sosial. Yang ketiga, gaya hidup. Setiap individu memiliki gaya hidup yang unik, yaitu pola perilaku, nilai dan cara pandang yang terbentuk sejak kecil. Gaya hidup ini dipengaruhi oleh pengalaman awal dalam keluarga, seperti urutan kelahiran, hubungan dengan orang tua, dan cara menghadapi tantangan hidup. Yang keempat, rasa memiliki dan kepedulian sosial. Adler menekankan pentingnya hubungan sosial dalam perkembangan kepribadian. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki rasa ingin terhubung dan berkontribusi pada komunitas. Kepedulian sosial yang sehat membantu individu mencapai kebahagiaan dan keseimbangan. Yang kelima, urutan kelahiran. Adler berpendapat bahwa urutan kelahiran anak pertama, tengah, bungsu, atau tunggal mempengaruhi kepribadian seseorang. Contohnya, anak sulung cenderung menjadi pemimpin dan bertanggung jawab. Anak tengah seringkali menjadi penengah dan adaptif. Anak bungsu cenderung mencari perhatian. Anak tunggal cenderung mandiri, tetapi mungkin memiliki harapan tinggi dari orang tua. Yang keenam, kreativitas diri. Adler menekankan bahwa individu memiliki kemampuan untuk secara aktif membantu kehidupan mereka. Manusia bukan sekedar produk dari pengalaman masa lalu atau naluri biologis, tetapi mampu membuat pilihan dan memengaruhi masa depan. Perbedaan dengan Freud, Adler sering dibandingkan dengan Sigmund Freud, tetapi ada perbedaan signifikan. Freud berfokus pada dorongan seksual dan bawah sadar, sementara Adler menekankan hubungan sosial dan tujuan individu. Freud melihat manusia dikendalikan oleh masa lalu, sedangkan Adler percaya bahwa kemampuan individu untuk mengarahkan kehidupannya. Teori Adler menjadi landasan dalam banyak pendekatan psikoterapi modern, terutama dalam memahami hubungan sosial dan pencapaian tujuan. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan teori kepribadian Erik Erikson. Teori kepribadian menurut Erik Erikson dikenal sebagai teori perkembangan psikososial yang menjelaskan perkembangan manusia melalui 8 tahap kehidupan. Setiap tahap dikaitkan dengan tantangan atau krisis psikososial yang harus dihadapi individu untuk berkembang menjadi pribadi yang besar. Berikut adalah ringkasan dari 8 tahap tersebut. Yang pertama, tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan. Pada tahap ini, bayi belajar untuk mempercayai mengasuh mereka jika kebutuhan dasar seperti makanan dan kenyamanan dipenuhi dengan konsisten. Jika tidak terpenuhi, mereka akan mengembangkan ketidakpercayaan terhadap orang lain dan dunia di sekitarnya. Yang kedua, tahap kemandirian versus rasa malu dan keraguan. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan kemandirian dengan belajar melakukan hal-hal sendiri. Jika didukung, mereka merasa percaya diri. Jika terlalu dikontrol atau dipermalukan karena kegagalan, mereka dapat mengalami rasa malu dan keraguan akan kemampuan mereka. Yang ketiga, tahap inisiatif versus rasa bersalah. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengambil inisiatif untuk berinteraksi dan mencoba hal-hal baru.
dukungan dan dorongan akan menumbuhkan rasa percaya diri. Sementara kritik berlebihan atau hukuman dapat membuat mereka merasa bersalah. Yang keempat, tahap kerajinan versus rasa rendah diri. Pada tahap ini, anak-anak mulai belajar keterampilan baru dan berusaha untuk berprestasi. Keberhasilan akan menghasilkan rasa bangga, sedangkan kegagalan atau kurangnya pengakuan bisa menyebabkan rasa rendah diri. Yang kelima, tahap identitas versus kebingungan peran. Pada masa remaja, individu mulai mencari identitas dan peran mereka dalam masyarakat. Mereka yang berhasil menemukan identitas yang jelas akan merasa aman dan stabil. Jika gagal, mereka mungkin merasa bingung tentang peran mereka dan tidak memiliki arah yang jelas. Yang keenam, tahap keintiman versus isolasi. Di masa dewasa awal, individu berusaha menjalin hubungan yang erat dan intim dengan orang lain. Keberhasilan dalam membangun hubungan ini akan menghasilkan rasa cinta dan keintiman, sementara kegagalan bisa menyebabkan rasa isolasi dan kesepian. Yang ketujuh, tahap generativitas versus stagnasi. Di usia pertengahan, individu berfokus pada kontribusi kepada masyarakat, misalnya melalui pekerjaan, keluarga, dan aktivitas sosial. Jika mereka merasa produktif dan bermanfaat, mereka akan merasa puas. Jika tidak, mereka mungkin mengalami stagnasi dan rasa tidak berarti. Yang kedelapan, tahap integritas versus keputusasaan. Pada tahap akhir kehidupan, individu merenungkan perjalanan hidup mereka. Jika mereka puas dengan pencapaian mereka, mereka akan merasakan integritas. Namun jika penuh dengan penyesalan, mereka mungkin merasa putus asa dan pahit. Teori Erikson menekankan bahwa setiap tahap memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian dan bahwa hasil dari setiap tahap mempengaruhi perkembangan individu selanjutnya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan tentang teori kepribadian menurut para tokoh psikoanalisis, dan kesimpulan perbandingan inti dari keempat tokoh tersebut yaitu Freud fokus pada dorongan biologis dan pengalaman masa kecil, sedangkan Jung fokus pada simbolisme, arketip, dan alam bawah sadar kolektif. Sedangkan Adler menekankan perjuangan untuk mengatasi rasa rendah diri dan hubungan sosial. Erikson mengutamakan pengaruh sosial dan konflik psikososial sepanjang hidup. Keempat tokoh ini memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami kepribadian manusia.